Ustadz Yahya Waloni dari Kristen, itulah tempatnya neraka. Jadi Kristen semacam Yahya Waloni ya beserta pengikut-pengikut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, kita akan meluruskan salah seorang bapak murtadin yang salah memaknai Al-Quran, yang memfitnah Ustadz Yahya Waloni dan memfitnah para mu'allaf dan menjudge para mu'allaf dan Ustadz Yahya Waloni dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sangat keji, fitnah-fitnah atau pernyataan dusta yang dilontarkan oleh si bapak murtadin ini, sehingga saya perlu untuk mengklarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan videonya, kemudian kita akan meluruskan kecacatan atau kesalahan berpikir dari si bapak murtadin ini. Ini dia cuplikan videonya. Terima kasih pada malam hari ini. Sebelum saya berkhutbah, ada sedikit pantun. Kepiting mencapik kerang-kerang di lubang batu. Bapak-bapak, ibu-ibu mualaf, pasang kuping biar terang. Nih saya sampaikan ayat satu-satu. Ya. Satu dari Alkitab dan satu dari Al-Quran. Artinya ada ayat Alkitab dan ada ayat Al-Quran yang saya akan sampaikan. Khutbah saya malam hari ini, saya merespon dan saya mendengar di YouTube khutbahnya Bapak Ustadz Yahya Waloni. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk tempat orang-orang Kristen. Itu kata Ustadz Yahya Waloni. Saya telah periksa di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangan orang Kristen masuk neraka itu di dalam Alkitab. Jadi khutbah ini saya merespon kata-kata Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa neraka itu tempatnya orang Kristen. Nah, Al-Quran tidak ada keterangan, tetapi Alkitab ada di keterangan Alkitab. Ya, orang Kristen masuk neraka. Coba yuk kita buka, ya. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, itu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, seperti ranting copot lagi. Lalu kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Inilah keterangan dari Alkitab. Orang Kristen, ya, tempatnya di neraka, betul kata Alkitab ini, kata ayat ini. Tapi orang Kristennya yang mu'alaf, artinya yang keluar dari Yesus. Menurut keterangan ini, orang yang keluar dari Yesus, ya, itu
dicampakkan ke api, lalu dikumpulkan orang katanya. Artinya dikumpulkan orang itu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Kalau itu Ustadz Yahya Waloni dari Kristen, itulah tempatnya, neraka. Jadi Kristen semacam Yahya Waloni ya beserta pengikut-pengikut. Kenapa? Mereka agak kurang berkenan dalam hati saya ya mengatakan bahwa neraka tempatnya orang Kristen. Nah, itu kata Yahya Waloni. Betul, tetapi Kristennya Kristen yang keluar ya menurut Yohanes 15 ayat 6, orang Kristen yang keluar dari Yesus lalu dikumpulkan orang, dicampakkan ke api lalu dibakar. Nah, artinya dikumpulkan ya. Kalau dikumpulkan bukan satu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan sembarangan mengatakan tentang neraka dan jangan main-main tentang neraka. Nah itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sahabat. Menurut si bapak Murtadin ini sahabat, orang Kristen yang mu'alaf seperti Ustadz Yahya Waloni, seperti para mu'alaf lainnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah sahabat. Jadi tupoksi saya sahabat, saya ingin meluruskan dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Ustadz Yahya Waloni mengenai orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang dimaksud oleh Ustadz Yahya Waloni adalah mereka orang-orang kafir. Berikut saya akan mengutip salah satu firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 56 sahabat. Saya akan bacakan dan turutlah saya lampirkan supaya teman-teman dan sahabat bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana azizan hakima. Yang artinya sahabat, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul Aliyul Azim. Baik sahabat, jadi sahabat, ini sangat jelas sahabat, Allah akan memasukkan ke dalam neraka barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak ada bedanya sahabat. Semua agama selain daripada Islam, andai kata dia meninggal tidak dalam keadaan beriman, maka nerakalah tempatnya sahabat. Ini yang dimaksud oleh Ustadz Yahya Waloni. Bukan berarti Al-Quran itu menjustifikasi satu golongan. Misalkan umat Kristen masuk neraka doang, sedangkan umat yang lainnya di luar daripada Islam tidak masuk. Bukan begitu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, mau dia muslim sekalipun, dia munafik, tidak pernah sholat, akan dimasukkan ke dalam neraka juga sahabat. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan pernyataan dari si Bapak Murtadin yang sangat kacau balau ini. Kita lanjutkan. Saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mu'alaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam, itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Berarti kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun. Harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Nah, jadi orang Kristen yang mu'alaf, yang mengikut Islam, ya harus mentaati aturan Islam atau rukun Islam. Ingat nih, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat,
zakat, puasa, haji, ini wajib. Nah, wajib. Tapi yang lebih penting itu sholat. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam enggak sholat, Quran bilang begini nih. Quran yang bilang, bukan saya loh. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Yang sholatnya lalai. Yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka. Apalagi yang kagak. Nah, mu'alaf dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam enggak sholat. Celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai. Quran bilang celaka. Apalagi kalau enggak berdosa. Lalu di mana tuh tempat orang berdosa, orang-orang mu'alaf yang enggak sholat, ya? Yang enggak sholat di mana tempatnya? Nah, Quran bilang di surat 20 ya, Toha, ayat 74. Innahu mayati rabbahu mujriman, fa innalahu jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang menghadap Tuhannya dengan keadaan berdosa, jahanam tempatnya. Di neraka jahanam, tidak mati, tidak hidup. Itu menurut ayat Al-Quran. Nah ini. Jadi orang Kristen masuk Islam menambah kerjaan. Kerjaan ini berat. Ya kalau sebulan, 2 bulan, kuatlah sholat 5 kali sehari semalam. Setahun juga masih kuat. Kesononya mas saya yakin melempem. Ya. Sedangkan, ya ingat, sedangkan kata hadis Rasulullah begini, yang artinya begini. Nanti pada hari kiamat katanya, yang pertama dihisab atau ditanya yaitu tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, lain amalnya disempurnakan. Nah, apabila sholatnya tidak sempurna, gugur, sia-sia amalannya. Ini berat. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan cukup gokil ya pernyataan atau kesaksian dari si Bapak Murtadin yang sangat kacau balau ini dalam tanda kutip sahabat. Baik, dia mengatakan berat untuk sholat sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, cukup berat untuk sholat. Kalau misalkan sebulan 2 bulan masih oke, tapi kalau misalkan udah bertahun-tahun melempem. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Ini perlu saya tekankan sahabat. Buat siapa yang berat mengerjakan sholat? Nah, ini saya tidak menjawabnya dari asumsi pribadi, saya langsung membuka Al-Quran, surah At-Taubah ayat 54, sahabat. Jadi kita langsung membacakan ayat di mana di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang yang berat melaksanakan sholat adalah golongan ini. Baik sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Yang artinya sahabat, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan terpaksa.
Ini menurut tafsir sahabat, yang dimaksud dari ayat ini sahabat bisa buka pada tafsir manapun, sangat jelas di sana tertera orang-orang munafik yang malas melaksanakan sholat, yang kikir malas menginfakkan harta sebagian hartanya. Inilah gambaran-gambaran orang yang sangat berat ketika melaksanakan sholat. Jadi andai kata ada teman-teman, para sahabat, ada siapapun di kalangan sahabat, seandainya dia berat melaksanakan sholat, itu merupakan salah satu ciri-ciri tanda orang munafik. Orang munafik sangat parah sahabat. Ketika dia meninggal, kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan kafir atau meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu nerakanya kekal sahabat. Jadi orang yang sholat, orang yang rajin sholat saja lalai, dia tidak khusyuk, dia sering meremehkan sholat, itu masuk ke dalam neraka sakar. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mudatsir ayat 42 sampai dengan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Kami tidak mendirikan sholat. Itu jawab orang-orang yang melalaikan sholat. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat dan melalaikan sholat ke dalam neraka sakar. Tapi sahabat, yang membedakan orang beriman meninggal dalam keadaan iman walaupun dia banyak dosa, dia digoreng dulu dalam neraka, kemudian setelah dosanya semuanya habis, baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Tapi khusus orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan teruntuk kepada saya pribadi, keluarga saya, dan seluruh subscriber dan para penonton yang menonton video ini, saya doakan semuanya supaya Allah selamatkan iman dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sangat khawatir sahabat ketika kita meninggal, ketika kita dicabut nyawa, meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة